Indonesia, salam Nusantara. Dari Sabang sampai Maluku, dari Manga sampai Pulau Rote. Salam sejahtera, salam rahayu, salam kebajikan bagi kita semuanya. Semoga Tuhan terus memberkati kita. Saya dari Pulau Lombok, Pulau Seribu Masjid, ingin menyampaikan episode yang ke-11 dalam kepemimpinan yang baik, be a good leader. Yang pertama adalah pemimpin yang baik itu dia harus adalah pemimpin yang konsisten. Jadi pertama konsisten dalam apa yang dikatakan itu dilakukan. Jangan berbeda antara apa yang dilakukan dengan yang dikatakan. Jadi itu kamu katakan, itu kamu lakukan. Kalau kamu katakan jujur, kamu jujur. Kita harus dapat dipercaya, kita harus dapat dipercaya. Jangan menggelapkan, kita juga tidak akan menggelapkan. Kita bekerja keras, dia juga harus bekerja keras. Karena itulah kelebihan seorang pemimpin yang mau ditiru dan digugu orang. Jadi pemimpin yang konsisten antara yang diucapkan dengan yang tidak diucapkan, konsisten dengan apa yang diucapkan, sesuai dengan apa yang dikatakan, dia akan dihargai. Ketiga, konsisten dalam prioritas. Jadi pemimpin itu punya prioritas, mana yang harus didahulukan, mana yang harus dibelakangkan. Jadi yang didahulukan itu misalnya kalau jalan sudah rusak, orang tidak bisa lagi, setiap hujan berlumpur begitu luar biasa. Dan seluruh kemampuan harus diarahkan ke sana untuk memberikan biaya APBD, atau kalau Anda sebagai pemimpin keuangan itu harus diarahkan ke situ. Sehingga tidak akan terjadi orang demo-demo seperti yang di Kalimantan Timur. Sudah demo tidak dihargai lagi. Pemimpin yang tidak care, pemimpin yang pasif. Tapi kalau dia punya prioritas, mendahulukan mana yang harus didahulukan, membelakangkan apa yang harus dibelakangkan. Itulah pemimpin yang punya prioritas. Karena pemimpin yang punya prioritas, dia akan melakukan yang terbaik kepada yang membutuhkan terlebih dahulu, harus membutuhkan. Seperti ibu siapa itu? Ibu Shirley dari Maluku Utara. Rumah sudah hancur, ada program-program lain katakan rumah harus dibangun terlebih dahulu. Rumah para nelayan yang tidak bagus itu. Atau Pak KDM atau Pak Aing. Dia tahu bahwa masyarakat mendirikan rumah dan itu membuat banjir. Itu harus diprioritaskan, dibabat habis, dibuat jalur yang bagus, dan mereka dikasih pesangon untuk itu, dikasih uang untuk bisa memperbaiki keadaan mereka. Itu namanya mendahulukan prioritas. Kalau karena mereka banyak menghancurkan karena air yang tersumbat itu tidak bisa mengalir dengan baik, pada akhirnya masuk ke kampung-kampung, ke perumahan dan lain sebagainya, menghancurkan, merugikan banyak orang. Dan kalau itu tidak bisa diperbaiki, maka dia akan menyuruh rakyatnya pindah dan diberikan rumah. Asal mau pindah, dibuatkan rumah sederhana. Dan ketika masyarakat mau, dia akan buat sampai ada 1000 rumah. Wow, luar biasa. Jadi pemimpin itu punya prioritas. Yang ketiga, konsisten dalam standar. Pemimpin yang baik itu pemimpin yang konsisten. Pemimpin yang konsisten itu punya standar dalam menilai. Dan Aing itu punya standar. Jalan tebalnya harus tebal. Ibu juga punya standar. Ini rumah beton-beton ini tidak boleh asal diplester kasar, harus halus. Dia punya standar. Biasanya kan kalau proyek itu asal-asalan. Tapi ibu itu akan menolak kalau dikerjakan asal-asalan. Pak Aing juga akan menolak, bahkan disuruh bongkar kembali. Karena tidak sesuai dengan standar. Tapi kalau tidak konsisten, dia tidak konsisten dengan standar, dia nggak apa-apalah. Udah dikerjakan juga. Tapi kalau orang pemimpin yang punya standar itu, dia akan membangun dengan baik. Yang terakhir, konsisten dalam bertumbuh. Artinya begini, bahwa kita akan punya kemajuan teknologi
dan kita akan terus memiliki keinginan-keinginan untuk maju sebagai anak bangsa dan sebagai pemimpin. Dia tidak boleh berhenti, tidak boleh stagnan. Dia harus belajar dan membaca buku-buku untuk menumbuhkan pengetahuannya, mengembangkan pengetahuannya, keahliannya, dan lain sebagainya. Sehingga dia bisa memberikan masukan-masukan, karena ada banyak orang yang dipimpinnya itu adalah orang-orang hebat, orang-orang yang sangat luar biasa, dan itu akan membuat orang-orang akan, ya ini ada teman saya mau turun dulu ya. Ya, jadi kita harus mau pemimpin itu yang konsisten itu harus siap, harus konsisten bertumbuh dalam kehidupannya, sehingga dia akan melakukan yang terbaik dalam kehidupan. Sebagai pemimpin di bangsa ini, atau kepada orang-orang yang muda, harus terus bertumbuh pengetahuannya, hikmatnya, kebaikannya, dia harus bertumbuh. Pekerjaan yang dilakukan dia harus bertumbuh. Masyarakat yang dipimpinnya juga harus bertumbuh. Kota yang dibangun atau daerah yang dipimpinnya harus bertumbuh. Semua harus bertumbuh. Karena apa? Dia ingin melihat yang terbaik dan dia ingin menikmati semuanya. Ini karena ada apa? Kita akan jenak. Kita akan istirahat karena sudah azan. Jadi kita sebagai pemimpin, saya mau katakan kepada kita, biarlah kita menjadi pemimpin yang punya standar dalam kehidupan ini. Konsisten untuk bertumbuh, konsisten punya prioritas dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Bayangkan kalau kita tidak konsisten bertumbuh. Tidak juga, kalau kita punya jiwa bertumbuh, kita akan juga ingin melihat semua apa yang di bawah kepemimpinan kita itu bertumbuh. Karena apa? Kita orang yang mau bertumbuh. Masyarakat tadi yang tidak mau bertumbuh, dibuat mau bertumbuh. Satu contoh, saya suka memberikan itu menjadi sebuah contoh. Anak yang tidak mau bertumbuh, sementara gubernurnya suka bertumbuh. Dan penerima hadiah 19 itu karena kemajuan yang dia buatnya. 19 miliar yang baru dia terima karena kepemimpinannya. Dan Anda tahu, itu akan digunakan untuk Maluku Utara, membangun Maluku Utara. Wah, luar biasa itu. Karena apa? Dia telah berikhtiar untuk mensejahterakan. Karena dia mau bertumbuh dan bertumbuh, akhirnya inovasi-inovasi baru terjadi, pemikiran-pemikiran baru, mahasiswa atau pelajar-pelajar dilatih begitu rupa, orang-orang yang diajar membuat itu konten-konten. Kalau saya di sana mungkin saya juga akan belajar walaupun saya sudah tua. Tetapi ya karena konten saya biasa-biasa. Tapi itu dia, mereka disuruh, digratiskan, dilatih oleh orang-orang yang mahir di situ. Dan Anda bisa tahu bahwa mereka akhirnya mendapatkan income dari apa yang mereka lakukan hanya dengan ber-YouTube riah. Jadi pemimpin itu kalau dia mau bertumbuh, dia tidak hanya ingin bertumbuh sendiri, dia juga ingin kembangkan masyarakat. Dengan dia kembangkan masyarakat, dia akan lebih baik. Nah, jadi semoga kita adalah orang-orang, ya, pemimpin-pemimpin yang baik, yang bertumbuh. Dan saya mau mengakhirinya, dan harapan saya, jadilah pemimpin yang seperti yang saya katakan tadi, yang terus akan bertumbuh dalam kehidupan, dan kita juga mengharapkan yang lain bertumbuh. Mantap, mantap, mantap!